Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Graciela Sarifana Manafe, NIM 18030303182, semester 6 kelas D. Di video kali ini saya akan mereview mengenai proposal yang saya buat untuk UTS. Saya akan mulai bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kegiatan ekonomi itu selalu menuju yang namanya suatu kegiatan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan setiap taraf hidup manusia, baik secara pribadi antara kelompok, yaitu seperti kelompok usaha lainnya. Sehingga sekarang ada program yang selalu membantu banyak orang untuk membuat usaha sendiri untuk mengurangi tingkat kemiskinan saat ini, yaitu pemerintah memberikan suatu peluang bisnis bagi orang-orang yang mau berusaha dan berkarya untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan bergabung dalam suatu usaha yang biasa disebut dengan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif yang milik perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah aset maksimal 0 sampai 50 juta dan omset totalnya sampai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Akan tetapi bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah aset lebih dari 50 juta sampai 500 juta dengan omset totalnya 300 juta sampai 2, miliar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh cabang, orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai 10 miliar dengan omset totalnya 2, miliar sampai dengan 50 miliar. Yang bab kedua, tinjauan pustaka. Bagian A, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. 1. Definisi UMKM. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang atau perorangan ataupun badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedahan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah adalah usaha besar umumnya yang didasarkan pada nilai aset awal, tidak termasuk tanah dan bangunan, omset rata-rata per tahun atau jumlah pekerja tetap. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ketentuan umum pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan badan usaha yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badannya. Mereka sudah menunjukkan perkembangan UMKM mereka dalam bentuk tabel secara rinci dan semua data yang benar, dan mereka juga menambahkan beberapa teori di dalamnya. Perbandingan kekuatan. Untuk perbandingan kekuatan, tentu riset dari jurnal yang saya baca lebih jelas dan sudah terarah, sedangkan riset yang saya buat sekarang masih abstrak karena saya belum melakukan suatu penelitian. Perbandingan kelemahan sudah jelas ada pada saya karena punya saya belum jelas. B. Artikel. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah sedang diminati banyak masyarakat di Indonesia. Tidak heran bila UMKM merupakan kelompok usaha yang paling besar di Indonesia dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 60%. Selain itu, kita tahu bahwa bisnis UMKM ini lebih kuat menghadapi krisis global yang selalu terjadi. Memang tidak mudah karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Untuk mensiasatinya dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengembangkan UMKM agar bisa menghadapi pasar global. Yang pertama, produk. Sangat penting menentukan terlebih dahulu produk dalam bisnis UMKM. Karena UMKM adalah langkah yang paling utama sebelum bisnis berjalan. Produk yang harus dijual setiap pelaku UMKM harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen. Karena setiap pelaku UMKM harus melakukan suatu riset terlebih dahulu untuk selera orang dan juga pasar yang sedang berkembang. Yang kedua, price. Untuk menentukan harga jual produk, setiap pelaku UMKM harus teliti menghitung total yang semua biaya yang dikeluarkan selama produksi berlangsung. Penentuan harga berdasarkan biaya produksi ditambah dengan keuntungan. Biasanya keuntungan diambil 30% dari harga produksi.
Ketiga, place. Agar penjualan bisa maksimal dengan produk mudah didapatkan oleh konsumen, maka UMKM harus memilih tempat yang strategis dan mudah diakses oleh semua orang dan dekat dengan keramaian. 4. Promosi. Promosi adalah langkah untuk mengenalkan produk yang dilakukan pelaku UMKM kepada konsumen. Apalagi jika produk yang dijual adalah produk baru, maka promosi ini sangat penting untuk dilakukan. Nomor 5. Sumber daya manusia. Nomor 5. People. Sumber daya manusia yang dipilih haruslah orang-orang yang bisa menghasilkan produk dengan layanan terbaik. Jangan ragu untuk melakukan seleksi kepada calon karyawan dalam bisnis UMKM yang dibangun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Selamat pagi.